Tahun ajaran baru memang sudah berjalan, namun sebelumnya perasaan sedih dan kecewa kerap muncul saat seseorang gagal mendapatkan keinginannya, termasuk saat memilih sekolah favorit. Kegagalan masuk sekolah pilihan terkadang bisa menyebabkan depresi pada anak, bahkan orang tua. Lantas bagaimana upaya memulihkan mental dan kepercayaan diri anak saat gagal masuk sekolah favorit? Berikut ini informasinya untuk Anda. Kegagalan masuk sekolah favorit karena sejumlah kendala, mulai nilai yang kurang memenuhi syarat, jarak rumah dan sekolah yang terlalu jauh sehingga terbentur aturan zonasi, hingga aturan batas umur bisa menimbulkan kekecewaan pada anak. Hal ini pula yang dialami Runa Sabita, siswa kelas 10 yang gagal masuk sekolah impiannya di DKI Jakarta hanya karena kalah bersaing dalam nilai saat proses pendaftaran dilakukan. Remaja putri yang kini berhasil masuk SMA unggulan non-DKI ini mengaku merasa kecewa setelah dinyatakan tidak lolos seleksi masuk sekolah pilihannya tersebut. Untuk jalur PPDB, sistem PPDB saat ini tuh sangat amat sangat amat kayak dunia ribuh banget sih PPDB untuk masuk ke SMA aja tuh harus lewat jalur ini, lewat ini, jadi kayak terlalu rumit menurut aku. Dan kemarin tuh bisa nangis karena di sosial media terutama, terus teman-teman aku tuh pasti ngepost story kan, pasti ngepost story gitu-gitu, jadi kayak ini gue nangis terus tuh wajar nggak sih gini gitu loh. Ini bukan sekolah favorit, Mbak. Jangankan sekolah favorit, dengan nilai rata-rata Sidanira 90, anak saya tidak bisa masuk di seluruh sekolah negeri di Jakarta. Bayangkan, SMA negeri di Jakarta. Itu yang sebenarnya nggak masuk dalam logika berpikir saya. Perasaan kecewa serupa juga dirasakan oleh Syifa Rembulan yang gagal masuk sekolah impiannya dan sempat berpikir menunda melanjutkan sekolah atau gap year untuk mencoba kembali peruntungan pada tahun ajaran berikutnya. Dulunya buat gap year aja, cuman teman-teman bilang sayang, mendingan kamu coba dulu aja di SMA apa, nanti kalau misalkan ada kesempatan ya pakai aja kesempatannya buat mutasi atau di situ udah bingung banget sih, udah kecewa, nggak tahu pilihan apa lagi, udah nggak kepikiran apa-apa lagi. Kan hatinya ya, supaya dimanapun dia berada gitu, maksudnya sekolah atau apapun, itu harus melakukan yang terbaik. Karena memang dimanapun pendidikan itu sama saja. Psikolog pendidikan Dianda Azani menyatakan, perasaan kecewa yang muncul saat seseorang tidak mendapatkan keinginannya merupakan hal yang lumrah. Yang paling penting adalah tidak membiarkan kekecewaan tersebut berlarut-larut sehingga berpotensi menimbulkan depresi. Yang penting juga orang tua pahami tadi soal melihat bagaimana kadar stres kelihatan pada diri anak gitu ya. Ketika dia udah mulai rungsing atau mungkin marah-marah karena dapat nilai yang nggak oke gitu. Atau dia mulai membandingkan diri sama temennya. Di situ kadang anak tuh menetapkan atau mempersepsikan bahwa self-worth-nya dia, harga dirinya atau keberhargaannya dia tuh terletak dari nilainya gitu. Nah itu kita perlu berdialog sama anak ketika saat ini orang tua memang mesti melakukan pengawasan ekstra kepada anak. Sebab kemudahan mengakses informasi dari media sosial akan membuat anak rawan melakukan tindakan self-diagnose atau menerjemahkan sendiri segala informasi yang didapat, termasuk informasi yang berpotensi membuat anak menjadi depresi. Saat buah hati Anda gagal masuk ke sekolah tujuannya bukan berarti semuanya berakhir. Karena masih ada banyak jalan untuk bisa tetap mewujudkan cita-citanya. Namun yang paling penting adalah dukungan dan motivasi dari orang tua agar anak bisa tetap semangat untuk mewujudkan rencananya ke depan. Sufini Tanjung, Indra Hadi, Jakarta.